Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Halo teman-teman, kembali lagi di Ramadan berkisah. Kali ini dengan Teacher Dikri yang akan bercerita tentang Nabi Ayub alaihi salam, tentang kesabaran. Nah, teman-teman tahu kan Nabi Ayub? Nah, Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang diuji dengan penyakit. Catat ini, yang tidak pernah dirasakan orang sebelum beliau dan tidak akan pernah dialami orang setelah beliau. Dan pesan moralnya apa? Nah, beliau kan nabi ya, rasul, orang saleh, paling baik di zamannya, sakit parah. Oke, rasul loh, sakit parah. Oke, baik, saya mau tanya, kalau Nabi Ayub itu berbuat maksiat tidak? Tidak. Baik, pernah berbuat yang buruk tidak? Tidak kan? Nah, jadi jangan selalu simpulkan sakit itu karena maksiat. Jangan selalu simpulkan sakit itu karena kita banyak salah. Tidak. Ada di antara sakit itu yang Allah turunkan untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada hambanya. Karena dalam kondisi orang sakit, bukankah di titik itu dia selalu dipaksa untuk mendekatkan kepada Tuhannya. Menyebut Allah, sholatnya makin meningkat, puasanya makin tambah, zikirnya makin kuat. Nah, sedangkan Allah kan paling senang kalau ada hambanya yang terkoneksi dengannya. Karena itulah Nabi Ayub ketika di titik beliau sudah kurang lebih 20 tahun diuji dengan penyakit itu, istrinya tanya, Papa kan Nabi, Papa kan Rasul, kalau minta sama Allah pasti dikabulkan. Kenapa Anda angkat tangan minta supaya disembuhkan? Perhatikan ketika Nabi Ayub menjawabnya dengan pertanyaan, berapa lama kita diuji dengan sehat dan kaya? Nabi Ayub tuh kaya teman-teman, sehat, sejahtera, anaknya 12. Nah, lalu di hari pertama diuji, itu kekayaannya habis semuanya, jadi ternaknya mati semua, kebunnya ludes habis terbakar. Nah, di hari kedua, anak Nabi Ayub meninggal semuanya. Setan menduga ini akan mundur, Nabi Ayub akan mundur. Ternyata hartanya habis, proyeknya hilang, itu ibadahnya makin meningkat teman-teman. Anaknya meninggal dalam sehari semua, semakin meningkat lagi, bahkan 2 kali lipat lagi. Terakhir, diuji dengan penyakit. Dikira setan tidak akan berzikir Nabi Ayub, tidak akan semakin meningkat. Nah, ketika Nabi Ayub bertanya kepada istrinya tadi, Ma, berapa lama kita diberikan sehat, senang, dan kaya? Kata istrinya, kurang lebih 70 tahun, Pak. Berapa lama kita diuji dengan sakit dan kondisi begini? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Perhatikan kalimatnya. Saya malu kalau minta sehat sekarang kepada Allah. Sementara kita telah diberikan ujian kebaikan, kesehatan selama 70 tahun. Ini kan baru 20 tahun. Nanti kalau sakitnya sudah sama dengan ujian sehatnya, dan bahagia sudah sama dengan ujian sedihnya, sama-sama 70 tahun, baru aku meminta. Nah, mintanya Nabi Ayub ini diabadikan di surah ke-21 ayat 83. Dan dijawab nanti di ayat 84. Nah, ayat 83 dengan bunyi, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh engkau aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Nah, ketika turun doa dari Nabi Ayub itu, Nabi Ayub memohon kepada Allah, turunlah jawaban dari Allah di ayat ke-84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Hikmah, nah di sini teman-teman, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, hikmahnya apa sih? Hikmah yang bisa kita petik dari Nabi Ayub alaihissalam adalah bahwa kesabaran sejati adalah saat kita tetap teguh dalam beriman dan tidak mengeluh ketika menghadapi ujian hidup. Sabar mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas, berusaha sebaik mungkin dalam setiap situasi, dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Kisah Nabi Ayub juga mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang datang membawa hikmah yang dapat memperkuat ketahanan hati dan meningkatkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah kisah dari Nabi Ayub tentang kesabaran.
Teacher Dikri undur diri untuk kisah hari ini dan tunggu di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah.